Hujan turun pelen-pelen di luar jendela gedung pengadilan Seoul, seperti ikut meratapi akhir dari sebuah kisah cinta. Di ruang tunggu lantai 2, dua sosok duduk berjauhan saling menatap, tak berbicara, hanya diam dalam keheningan yang sudah terbentuk selama berbulan-bulan. Na Jong-yeol melirik jam tangannya. 10,57 pagi. Ia mengetukkan jarinya ke lutut dengan gelisah, lalu mencuri pandang ke arah wanita di seberangnya. Hong Nara, istrinya, calon mantan istrinya. Nara tampak dingin, wajahnya tak menunjukkan emosi sedikit pun. Rambut hitamnya dikunci rapi, dan ia sibuk menatap layar ponselnya. Seolah dunia di luar layar itu lebih penting daripada 1 dekade terakhir hidupnya. Ia tak menyapa, tak memberi senyum. Bahkan aroma parfumnya yang familiar pun kini terasa asing bagi Jong-yeol. Setelah ini, kita bebas, gumam Jong-yeol, lebih pada dirinya sendiri daripada kepada Nara. Tapi Nara mendengar, bukan itu yang kamu inginkan? Sahutnya tanpa menoleh. Suaranya datar, seperti selembar kertas yang tak punya sisi tajam lagi untuk melukai. Jong-yeol tak menjawab. Ia tahu perceraian ini adalah ide bersama. Perbedaan mereka terlalu besar. Nara yang impulsif, ambisius, penuh rencana dan harapan. Ia sendiri terlalu santai, terlalu ikut arus. Seperti yang Nara sering katakan dengan nada mengejek. Tapi tetap saja, hari ini terasa pahit. Jam menunjukkan pukul ke-11.00. Mereka dipanggil masuk ke ruang sidang. Prosesnya cepat, formal, nyaris tanpa emosi. Tanda tangan di atas kertas, anggukan singkat dari hakim, dan hanya 1 langkah lagi sebelum semuanya resmi berakhir. Namun takdir punya rencana lain. Ketika mereka meninggalkan gedung pengadilan, hujan semakin deras. Mereka masuk ke dalam mobil, yang sama mobil yang dibeli bersama 2 tahun lalu. Ketika semuanya masih hangat dan menjanjikan, Nara duduk diam di kursi penumpang, lengan bersilang. Sementara Jong-yeol menyetir dengan mata terpaku ke depan. Tolong cepat, aku ada meeting jam 2, katanya dingin. Aku juga bukan supirmu, sahut Jong-yeol, kesal. Keduanya sama-sama marah. Tapi tak ada yang berkata lebih lanjut. Jalanan licin dan cuaca buruk menambah ketegangan di dalam mobil. Sebuah truk dari arah berlawanan melaju terlalu cepat. Jong-yeol sempat menginjak rem, tapi semuanya terjadi terlalu cepat. Suara klakson, dentuman keras, kaca pecah, dunia berputar, lalu gelap. Ketika Nara membuka matanya, cahaya putih rumah sakit menyambutnya. Kepalanya berdenyut, dan suara mesin monitor berdetak pelan di telinganya. Ia mencoba duduk, tapi tubuhnya terasa berat. Seorang perawat datang menghampiri, senyum sopan menghiasi wajahnya. Selamat pagi, Nyonya Nara. Anda sadar. Anda sadar. Tenang. Anda aman. Nara mengerutkan dahi. Aku? Siapa? Di ruangan lain, Jong-yeol juga terbangun dengan ekspresi bingung. Seorang dokter berdiri di samping tempat tidurnya, mencatat sesuatu. Kamu ingat namamu? Tanya dokter itu. Lembut, Jong-yeol menggeleng pelan. Aku. Di mana ini? Siapa? Aku. Dan seperti itulah, di hari yang seharusnya menjadi akhir dari pernikahan mereka. Kehidupan memberikan awal yang baru. Tanpa kenangan, tanpa dendam, hanya 2 jiwa yang kosong siap untuk saling mengenal kembali. Tanpa tahu bahwa mereka pernah berjanji untuk tidak pernah bersama lagi. Matahari pagi menembus tirai rumah sakit, memantul lembut di lantai putih dan dinding pucat. Di 2 ruangan terpisah, 2 orang terbangun dengan otak yang kosong. Namun hati yang entah kenapa terasa gelisah. Seolah ada sesuatu yang tertinggal di balik ingatan yang hilang. Na Jong-yeol duduk di atas ranjangnya, memperhatikan tangannya sendiri. Ia merasa hampa. Ada perasaan aneh yang menggantung di dadanya, seperti kehilangan sesuatu yang sangat penting. Tapi ia tak tahu apa. Pintu terbuka. Seorang wanita
paruh baya dengan rambut dicat merah anggur, dan pakaian bermotif. Cerah masuk ke dalam ruangan dengan langkah tergesa. Jongyol, astaga, kamu sadar? Alhamdulillah, teriaknya. Ia langsung memeluk pria itu. Jongyol membeku. Ia tidak mengenali wanita itu. Maaf, Anda siapa? Wanita itu terlihat patah hati sejenak, tapi cepat-cepat tersenyum. Aku, ibumu. Tapi tenang saja. Dokter bilang, ini bisa sementara. Kamu habis kecelakaan, nak. Kamu kehilangan ingatan. Jongyol masih kebingungan, namun ia mencoba bersikap sopan. Oke. Ibunya tersenyum, meski matanya mulai berkaca-kaca. Di ruangan sebelah, Nara juga mengalami kejadian serupa. Seorang pria dengan jas mahal dan ekspresi terlalu serius masuk ke dalam kamar. Di tangannya ada buket bunga dan sebuah tablet digital. Nara, sapanya. Nara memicingkan mata. Kamu, siapa? Pria itu menarik napas panjang. Kakakmu, Hong Nakyu. Dan kamu baru saja mengalami kecelakaan dengan suamimu. Nara mengernyit. Suami? Aku menikah? Nakyu mengangguk pelan. Ya, tapi kalian sedang dalam proses cerai sebelum kecelakaan itu terjadi. Kata-kata itu menggema di kepala Nara. Cerai. Tapi bagaimana bisa? Ia bahkan tidak tahu siapa dirinya. Bagaimana mungkin ia bisa mencintai atau membenci seseorang yang bahkan tak ada dalam ingatannya? Dia baik, tanya Nara. Tiba-tiba, Nakyu terlihat ragu. Tergantung dari sisi mana kamu menilainya. 2 hari kemudian, atas saran dokter dan psikolog rumah sakit, Jongyol dan Nara dipertemukan. Meski tidak saling mengenal, keduanya secara hukum masih suami istri. Dan karena mereka kehilangan memori jangka pendek, pemulihan dianggap akan lebih efektif jika mereka menjalani masa observasi bersama. Sebuah mobil berhenti di depan rumah yang katanya milik mereka berdua. Rumah 2 lantai dengan taman kecil yang mulai ditumbuhi rumput liar. Nara menatap bangunan itu dengan wajah kosong. Ini rumah kita? Jongyol mengangkat bahu. Katanya sih begitu. Mereka berdiri di ambang pintu, seperti 2 orang asing yang tiba-tiba dipaksa menjadi pasangan. Dalam acara televisi, canggung, diam, tidak nyaman. Saat pintu terbuka dan aroma khas rumah menyambut mereka, Jongyol melangkah masuk lebih dulu. Ia melihat rak buku penuh, sebuah sofa dengan bantal-bantal lucu, dan dinding yang dipenuhi foto-foto mereka. Nara mendekat. Ia menatap salah satu foto dirinya tersenyum cerah, mengenakan gaun pengantin. Sementara Jongyol mencium pelipisnya dengan ekspresi penuh cinta. Ia menyentuh bingkai itu pelan. Kita kelihatan bahagia. Jongyol berdiri di sebelahnya. Iya, tapi katanya kita mau cerai. Mereka terdiam lagi. Dan untuk pertama kalinya, Jongyol tertawa kecil. Kita pasangan yang aneh. Ya, Nara menoleh, lalu tersenyum samar. Mungkin kita butuh kenalan dulu, Pak Suami. Jongyol menjulurkan tangan. Nah, Jongyol lahir tanggal 2 Maret, suka ramen dan tidur siang. Pekerjaan? Entah. Nara menyambut uluran tangan itu. Hong Nara. Lahir, aku juga lupa. Mungkin kita bisa cari tahu bareng di hadapan rumah yang menyimpan terlalu banyak kenangan yang kini lenyap. 2 orang asing mencoba menyusun ulang kisah mereka. Bukan sebagai pasangan yang gagal, tapi sebagai 2 hati yang baru saja bertemu untuk pertama kali lagi. Dan dari situ, cinta mereka mulai direset. Sudah seminggu sejak Nagenggel dan Hong Nara pulang ke rumah mereka. Rumah yang tak mereka ingat, tapi kini terasa lebih hangat dari hari pertama. Hubungan mereka belum bisa disebut romantis, tapi juga jauh dari dingin. Mereka tertawa saat menonton variety show di malam hari, saling berebut remote, dan kadang-kadang tanpa sadar saling memandangi lebih dari yang seharusnya. Jongyol suka saat Nara tersenyum sambil menyeduh kopi. Nara
mulai hafal suara langkah. Jongyol, ketika pria itu turun dari tangga setiap pagi, masih menguap dan menggaruk kepala. Tapi, tidak semua orang menikmati perkembangan ini. Hong Nakyu berdiri di ruang tamu rumah keluarga mereka dengan ekspresi tidak percaya saat melihat adiknya duduk berdua di sofa dengan Jongyol saling menyuapi buah semangka sambil menonton drama. "Maaf," katanya, memotong suasana. "Kalian sadar nggak kalau kalian itu lagi proses cerai?" Nara menoleh pelan. "Iya, tapi itu sebelum kita hilang ingatan kan?" Jongyol ikut mengangguk. "Sekarang kami kayak, ya, lagi coba kenal dari awal." Nakyu menatap mereka lama. "Kenal dari awal? Kau lupa gimana dulu kamu nangis karena dia nggak pernah datang tepat waktu? Atau gimana dia lupa ulang tahunmu 2 tahun berturut-turut?" Nara diam. Jongyol juga. Keduanya saling pandang sejenak. Rasa asing muncul di antara mereka, sebuah bayangan masa lalu yang belum mereka ingat, tapi mungkin menyakitkan. "Aku tahu, kamu nggak ingat apapun, Ra," lanjut Nakyu lebih pelan. "Tapi kamu sangat yakin waktu itu. Kamu bilang kamu udah capek, kamu udah nggak bisa terusin hubungan ini." Nara menunduk, jantungnya berdegup lebih cepat. "Tapi kalau aku memang udah yakin, kenapa sekarang rasanya aku pengen bertahan?" Nakyu tak bisa menjawab. Di sisi lain kota, Ibu Jongyol juga mulai gelisah. Ia duduk bersama sahabatnya di sebuah kafe dan membuka galeri ponsel, menunjukkan foto-foto Jongyol dan Nara yang diambil dayam-dayam 2 hari lalu. "Lihat ini." Mereka pegangan tangan di pasar. "Nara bahkan nyuapin dia topoki," katanya dengan suara penuh emosi. Temannya melotot. "Tapi, bukannya kamu yang paling keras nyuruh mereka cerai?" Sang ibu merespons cepat. "Itu sebelum aku tahu ingatan mereka hilang. Sekarang mereka seperti pasangan baru. Mungkin ini pertanda dari Tuhan." Tapi di balik nada optimisnya, ada kekhawatiran yang tak ia ucapkan. Ia ingat betul malam saat Nara meninggalkan rumah sambil menangis. Setelah bertengkar hebat dengan Jongyol, ia juga ingat bagaimana putranya menatap kosong keluar jendela selama berhari-hari, seperti orang yang kehilangan arah. Jika kenenggen-kenenggen itu kembali, apakah cinta yang kini tumbuh akan bertahan? Malam itu, setelah semua tamu pergi dan rumah kembali tenang, Nara duduk di balkon sambil memandangi langit malam. Angin musim gugur membawa hawa dingin, tapi hatinya terasa hangat. Jongyol menyusul, membawa 2 cangkir coklat panas. "Mau?" tawarnya. Nara tersenyum dan menerima. Mereka duduk berdampingan dalam diam, hanya ditemani suara jangkrik dan lampu-lampu kota di kejauhan. "Jongyol," katanya pelan, "menurutmu kenapa kita mau cerai dulu?" Jongyol menggeleng. "Aku nggak tahu, tapi yang aku tahu, setiap kali aku lihat kamu sekarang, rasanya kayak sesuatu yang penting dalam hidupku kembali." Nara menoleh ke arahnya. "Meskipun nanti ingatan kita balik, kamu masih mau coba kenal aku lagi?" Jongyol tidak langsung menjawab, tapi ia menggenggam tangan Nara dan menatap matanya. "Aku rasa, ya, bahkan kalau nanti aku ingat semua kesalahanmu atau kesalahanku, aku ingin tahu apakah ada versi kita yang bisa tetap bersama di bawah langit yang tak tahu masa lalu." Dua hati yang kehilangan arah mulai memilih satu sama lain. Bukan karena kenangan, tapi karena harapan. Dan mungkin itu lebih kuat dari apapun. Hari-hari berlalu seperti potongan puzzle yang perlahan mulai membentuk gambar baru. Tidak sempurna, tidak lengkap, tapi cukup indah untuk membuat Nara dan Jongyol enggan melepaskan. Mereka sudah tidak lagi berjalan canggung di rumah. Sekarang, mereka seperti pasangan muda yang baru pindah ke rumah. Pertama, mereka memasak bersama, bertengkar soal cara menyusun piring, bahkan berdansa kecil di dapur dengan lagu radio yang tak sengaja diputar. Nara mulai menulis jurnal. Ia bilang, kalau nanti ingatannya kembali, ia ingin tahu
apa yang membuatnya jatuh cinta kedua kalinya. Sedangkan Jong Yeoliang ternyata adalah seorang ilustrator freelance kembali menggambar. Salah satu sketsanya adalah Nara yang tertawa sambil mencuci tangan dengan rambut terikat dan busa sabun di ujung hidungnya. Aku nggak ingat pernah lihat kamu segembira ini, katanya sambil menunjukkan hasil gambarnya. Nara tertawa. Aku juga nggak ingat pernah segembira ini. Suatu malam, mereka pergi ke taman malam kota atas saran ibu. Jong Yeoliang diam-diam mulai ikut mendukung ribut cinta anaknya. Taman itu penuh lampu gantung dan stan makanan. Di tengah keramaian, Jong Yeol membeli 1 potong roti jagung dan memotongnya 2. Aku merasa kita pernah ke tempat ini, gumamnya sambil menyerahkan separuh pada Nara. Nara menatap sekeliling. Wajah-wajah asing, cahaya lampu, bau daging panggang. Lalu, tiba-tiba, sebuah kilasan muncul. Seseorang menjerit padanya. Kamu tuh nggak pernah mikirin aku. Semua keputusan selalu kamu ambil sendiri, Nara. Ia menoleh cepat. Jong Yeol memandangnya cemas. Kamu kenapa? Nara menggeleng cepat. Enggak. Cuma kayak ada sesuatu yang lewat di kepala. Jong Yeol menggenggam tangannya. Kalau kamu mulai ingat sesuatu, beritahu aku ya. Nara hanya mengangguk. Tapi hatinya berdebar. Beberapa hari kemudian, Jong Yeol mendapat giliran. Saat ia sedang mencuci gelas, salah satu gelas terlepas dari tangannya dan pecah di lantai. Suara pecahannya menggema dan seperti lemparan batu ke permukaan air yang tenang, kenangan kecil muncul. Seseorang berteriak, Nara. Wajahnya merah karena marah. Ini bukan tentang gelas, Jong Yeol. Ini tentang kamu yang gak pernah belajar. Jong Yeol berdiri kaku. Matanya menatap pecahan kaca di lantai. Tangannya gemetar sedikit. Ada apa? Tanya Nara yang baru keluar dari kamar. Ia menoleh. Aku rasa aku juga mulai ingat sedikit. Nara menatapnya lama. Tak ada yang berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu pelan, ia bertanya, kalau kita ingat semua hal buruk, kamu masih mau di sini? Jong Yeol menatap matanya dalam-dalam. Aku gak janji semuanya akan baik, tapi aku janji, kali ini aku mau berusaha. Nara tersenyum kecil. Oke, tapi kita cuci pecahan kaca ini dulu ya, sebelum hubungan kita tambah hancur. Keduanya tertawa kecil dan entah kenapa, itu membuat perasaan takut mereka sedikit larut malam itu. Di hari ke-15, cinta yang sempat hilang mulai berani menunjukkan diri. Tapi bersama cinta itu, perlahan datang pula kenangan dan luka-luka yang pernah mereka sembunyikan. Mereka sadar, jatuh cinta untuk kedua kalinya bukan hanya tentang tertawa dan senyum manis, tapi juga soal menerima bahwa dulu mereka pernah gagal dan mungkin akan gagal lagi. Namun malam itu, saat mereka duduk berdua di sofa sambil membaca buku, tangan mereka saling menggenggam dan untuk sesaat, dunia terasa cukup. Pagi itu, udara di dalam rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Nara duduk di meja makan sambil memandangi ponselnya yang menampilkan artikel lama tentang sebuah pameran seni yang pernah ia datangi bersama seseorang bernama Jong Yeol. Ia tak ingat pernah ke sana, tapi sesuatu dalam dirinya terasa akrab, seperti De Fu yang terlalu nyata. Di lantai atas, Jong Yeol berdiri mematung di depan cermin, menggenggam selembar foto lama yang ia temukan dalam laci lemari foto dirinya dan Nara saat berlibur di Pulau Jeju. Keduanya tersenyum, tapi di balik senyum itu, mata mereka tampak jauh. Ia tahu, ia bisa merasakannya. Senyum itu tidak tulus. Mereka sedang berpura-pura bahagia saat foto itu diambil. Dan itu menyakitkan. Lebih dari apapun yang ia ingat sejauh ini. Hari itu, mereka pergi ke kafe, tempat biasa mereka dulu. Nongkrong atas saran psikolog rumah sakit yang ingin memancing memori lewat tempat-tempat familiar. Kafe kecil itu masih sama.
Meja kayu tua, musik indie lembut, aroma kopi pahit bercampur kayu manis. Mereka duduk di pojok. Seperti otomatis tahu, itu tempat mereka biasa duduk. Saat barista datang dan bertanya, "Mau pesanan yang biasa?" Nara refleks menjawab, "Americano, extra short." Dia mocha, latte, no whipped cream. Setelah barista pergi, keduanya saling tatap. "Kita ingat hal yang sama?" tanya Jongyol pelan. Nara mengangguk pelan. "Aku nggak tahu kenapa aku tahu itu. Tapi rasanya kayak tangan ini bergerak sendiri." Saat minuman datang dan mereka menyeruput, gelombang lain datang. Keras, jelas. "Kamu pikir aku kerja segila ini buat siapa, Jongyol?" "Aku juga kerja, Nara. Tapi aku nggak pernah pulang jam 3 pagi dan anggap itu hal wajar." Mereka berdua terdiam. Masing-masing saling tahu kenangan itu mulai datang seperti badai. Satu demi satu. "Kayaknya dulu kita sering bertengkar," bisik Nara. Jongyol menunduk. "Kayaknya iya, tapi kita juga pernah tertawa. Kita pernah saling memilih." Malamnya, di rumah, suasana jadi tegang. Nara membuka album digital mereka di televisi. Foto-foto dari masa lalu bergulir. Ulang tahun, liburan, pesta kecil di rumah. Di setiap gambar, ada dua orang yang tersenyum, tertawa, mencium pipi masing-masing. Tapi kalau diperhatikan lebih lama, senyum-senyum itu mulai terlihat melelahkan. Di salah satu foto, Nara tampak tersenyum sambil memegang kue. Tapi matanya sembab. Ia seperti habis menangis. "Kita pura-pura bahagia," katanya nyaris berbisik. Jongyol berdiri di belakangnya. "Mungkin kita berusaha terlalu keras untuk mempertahankan sesuatu yang sudah rusak." Nara menoleh. "Tapi kalau kita rusak, kenapa sekarang rasanya malah utuh?" Jongyol tak bisa menjawab. Ia berjalan ke arah jendela, menatap gelap malam. "Mungkin karena kita lupa cara menyakiti satu sama lain," katanya pelan. "Dan itu membuat kita bisa saling jatuh cinta lagi, tanpa luka." Malam itu, mereka tidur saling membelakangi bukan karena benci, tapi karena bingung. Terjebak antara cinta yang sedang tumbuh dan masa lalu yang mulai merayap kembali. Di kepala mereka, kenangan yang hilang sudah mulai menyatu. Tapi yang lebih menakutkan adalah jika semua ingatan itu benar-benar kembali. Apakah cinta ini masih bisa bertahan? Dan dalam kesunyian kamar, tak ada yang berani bertanya langsung. Hujan turun sejak pagi. Gerimis yang tipis, tapi tak henti-henti. Seperti langit pun ikut merasakan beban hati mereka. Nara menatap jendela kamar. Tangannya menggenggam secangkir teh hangat yang sudah dingin sejak 15 menit lalu. Di lantai bawah, Jongyol sibuk memasukkan cucian ke mesin suara monoton itu, mengisi kekosongan yang terasa semakin nyata. Mereka masih tinggal bersama, tapi sesuatu mulai berubah. Bukan karena cinta mereka memudar, melainkan karena kebenaran mulai menampakkan wajahnya dan seperti luka lama yang dibuka paksa, ia pedih dan nyata. Nyata, hari itu, Nara menerima sebuah paket. Di dalamnya, sebuah USB drive dengan label tulisan tangannya sendiri. "Kalau suatu hari kamu lupa kenapa harus pergi, tonton ini." Ia menatap benda kecil itu lama. Jantungnya berdebar tidak karuan. Tangannya gemetar saat ia mencolokkannya ke laptop. Jongyol sedang tidur siang di sofa. Ia sendirian di kamar. Dan video itu pun dimulai. Wajahnya sendiri muncul di layar. Rambutnya lebih pendek, mata sembab, dan suara sedikit gemetar. "Halo, Nara, aku nggak tahu kapan kamu nonton ini. Tapi kalau kamu sampai nonton, berarti kamu lupa. Dan kamu perlu diingatkan." Nara di video menarik napas. "Kamu pernah sangat mencintai Jongyol. Tapi cinta itu bikin kamu hilang. Kamu berhenti menari, berhenti tertawa. Kamu mulai menghitung jam dia pulang. Bukan karena rindu, tapi karena takut kecewa."
Matanya mulai basah, tapi ia tetap menatap layar. Dan malam itu, waktu dia bilang kamu terlalu emosional, kamu tahu, kamu harus pergi. Karena cinta bukan tentang bertahan meski sakit, tapi tahu kapan cukup. Video berhenti, layar gelap. Layar gelap, Nara menutup laptop pelan. Air matanya menetes, membasahi bajunya. Di dada, ada rasa sesak yang sulit dijelaskan. Ia tidak marah, tidak juga benci. Ia hanya kehilangan sesuatu. Mungkin keyakinan, mungkin dirinya sendiri. Saat malam turun, Jongyol menemukan Nara duduk di teras rumah. Diam, matanya bengkak. Ada apa? Tanyanya pelan. Duduk di sampingnya. Nara tidak menjawab. Lalu akhirnya, setelah diam lama, ia berkata, "Aku ingat semuanya." Jongyol menegang. "Apa yang kamu ingat?" Nara menatapnya. Tatapannya lembut, tapi penuh luka. "Segalanya, termasuk kenapa aku memilih pergi." Hening, Jongyol menggenggam lututnya sendiri. "Kalau begitu, kamu mau tetap pergi?" Nara menunduk. "Aku nggak tahu." "Kenapa?" "Karena bagian dari diriku yang ingat kenapa kita gagal. Masih cinta sama kamu yang sekarang. Yang mau belajar masak, yang mau cuci piring, yang mau pegang tanganku waktu aku takut." Ia menghela napas. "Tapi aku juga takut kamu akan jadi kamu yang dulu lagi." Jongyol tidak langsung membela diri. Ia tahu, rasa takut Nara masuk akal. Bahkan kalau mereka memulai dari awal, masa lalu tetap ada, tak bisa dihapus. "Aku juga mulai ingat," katanya akhirnya. "Aku tahu, aku pernah gagal. Tapi aku juga tahu, aku nggak mau kehilangan kamu 2 kali." Nara tersenyum kecil. "Bagus, tapi kali ini, jangan cuma kata-kata. Buktikan." Malam itu, mereka tidak berpelukan. Tidak ada ciuman hangat atau pelukan penuh air mata. Tapi ada satu hal yang terjadi dan itu lebih penting. Mereka tetap duduk bersama di bawah langit malam yang masih basah oleh hujan. Dalam diam yang jujur, tidak lagi berpura-pura tidak tahu, tidak lagi lari dari kenangan. Untuk pertama kalinya, mereka tidak hanya saling jatuh cinta, tapi juga saling menghadapi. Dan mungkin itulah awal dari cinta yang lebih dewasa. Hari itu, mereka duduk berseberangan di meja makan. Sarapan di antara mereka roti panggang, telur setengah matang, dan 2 cangkir kopi yang perlahan mendingin. Tapi tak ada yang menyentuhnya. Suasana sunyi, seolah keduanya sedang berdiri di persimpangan. Hanya saja, tak ada petunjuk arah yang bisa dipercaya. Nara membuka suara lebih dulu. "Hari ini, jadwal sidang kita." Jongyol mengangguk pelan. "Aku tahu." Hening kembali. Lalu ia menatap Nara. "Kamu mau datang?" Nara menggigit bibir bawahnya. "Kupikir iya." Jongyol menghela napas. "Kalau kita nggak datang, sidangnya batal. Kita bisa tarik gugatan. Tapi kalau kita batalin, kita harus benar-benar yakin kita mau mulai dari nol." Jongyol menatap matanya. "Kamu masih ragu?" Nara menunduk. "Bukan ragu, tapi realistis. Kita bisa jatuh cinta lagi, iya. Tapi apa kita bisa bertahan kali ini? Atau kita hanya sedang mabuk nostalgia?" Di perjalanan menuju gedung pengadilan, mereka tak bicara banyak. Hanya lagu-lagu radio menemani. Semuanya terdengar terlalu sedih atau terlalu bahagia. Sesampainya di sana, mereka duduk di lorong menunggu giliran. Pasangan-pasangan lain datang dan pergi. Beberapa saling menghindari pandang. Beberapa menangis. Beberapa terlihat lega. Nara menggenggam tasnya erat-erat. "Kamu ingat hari kita pertama kali ke tempat ini?" Jongyol mengangguk. "Kamu marah besar karena aku datang telat 2 jam. Nara tersenyum kecil. "Tapi waktu itu, kamu masih tetap pegang tanganku sebelum kita masuk." Jongyol tertawa pelan. "Kamu tampar tanganku, tapi kamu tetap duduk di sebelahku. Kamu juga tetap nangis waktu hakim bilang putusan ditunda."
Keduanya saling menatap. Dan dalam sekejap, semua pertengkaran, luka, dan keraguan terasa kecil dibandingkan keberanian yang mereka miliki untuk datang lagi hari ini. Petugas pengadilan memanggil nama mereka. Waktu terasa melambat. Nara menatap Jongyol. Kamu mau lanjut masuk? Jongyol menatap lurus ke arah pintu, lalu ke arah Nara. Kalau kamu masuk, aku ikut. Nara menarik napas panjang, lalu menggeleng pelan. Tidak, aku nggak mau masuk. Jongyol menatapnya. Kaget, aku nggak mau perceraian ini diselesaikan karena kita takut gagal lagi. Tapi juga bukan karena kita terlalu nyaman untuk berpisah, ucap Nara. Suaranya mantap. Aku mau kita tetap bersama. Tapi karena kita memilihnya bukan karena kehilangan memori atau takut kesepian. Jongyol hanya bisa menatapnya, penuh rasa. Kamu yakin? Nara mengangguk. Kalau kamu juga mau bertumbuh, aku akan tetap di sini. Jongyol tersenyum, bukan senyum lega, tapi senyum yang tulus, yang penuh tekad. Ia mengulurkan tangan. Mari kita belajar ulang semuanya. Nara menggenggam tangannya, tapi kali ini tanpa melupakan. Mereka keluar dari gedung pengadilan sambil bergandengan tangan, tanpa kata, tapi penuh makna. Tidak ada musik dramatis, tidak ada hujan deras, atau pelukan sinematik. Hanya dua orang yang memilih untuk mencoba lagi. Dan mungkin itulah kisah cinta yang paling berani dari semuanya. 1 bulan sejak kecelakaan itu. 1 bulan sejak mereka lupa, lalu ingat lagi, lalu memilih untuk tetap tinggal. Dan pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela ruang tengah. Nara duduk di meja makan, menulis jurnalnya yang kini berganti judul. Kita yang baru. Di halaman pertama tertulis, aku tidak menulis ini untuk mengenang yang lalu, tapi untuk mencatat yang akan datang. Karena kita tak lagi hidup dalam masa lalu. Kita adalah dua orang yang saling memilih. Setiap hari, mulai dari hari ini. Di dapur, Jongyol sedang mencoba memasak kimchi jjigae dengan serius. Lidahnya dijulurkan, sedikit keluar, tanda ia sedang fokus. Resep dari ibunya tergeletak di meja, penuh coretan. Kenapa kamu nggak pesan saja? Tanya Nara sambil menyandarkan dagu ke lengan, mengawasi dari kejauhan. Jongyol menoleh cepat. Karena aku janji mau lebih berusaha. Nara tersenyum. Kalau rasanya parah, aku tetap akan makan. Tapi jangan harap aku bohong. Jongyol tertawa. Deal. Hari-hari mereka kini bukan tanpa masalah. Kadang Jongyol masih lupa buang sampah. Kadang Nara masih terlalu perfeksionis soal susunan rak buku. Tapi perbedaannya sekarang, mereka mau bicara, mau mendengar, mau menyadari bahwa cinta bukan soal menemukan seseorang yang sempurna, tapi soal mencintai seseorang di tengah ketidaksempurnaan itu. Nara kembali menari. Jongyol mulai ikut kelas melukis offline seminggu sekali. Mereka punya rutinitas baru. 1 malam setiap minggu tanpa gadget. Hanya ngobrol dan dengarkan musik. Mereka beri nama malam itu reset. Karena setiap cinta, sekuat apapun, butuh di-refresh. Suatu malam, mereka duduk di balkon kecil rumah, berbagi selimut dan coklat panas. Udara awal musim semi mulai menghapus dingin musim lalu. Nara menyandarkan kepala ke bahu Jongyol. Kita beruntung ya? Jongyol mengangguk. Iya, tapi juga berani. Kenapa? Karena kita nggak cuma jatuh cinta 2 kali. Kita juga memaafkan 2 kali. Dan memilih 2 kali. Nara tersenyum. Kalau suatu hari kita lupa lagi, kita mulai lagi. Potong Jongyol. Karena kalau aku harus jatuh cinta lagi, aku tetap mau itu sama kamu. Nara menatapnya. Tapi kali ini, jangan pakai trauma kepala dulu ya. Jongyol tertawa. Dan malam pun kembali tenang. Hangat oleh tawa dan cinta yang tidak lagi naif tapi matang. Sadar dan penuh harapan. Dan begitulah akhir cerita mereka. Atau mungkin
Awal dari cerita yang sebenarnya. Tamat.